Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu kita bakalan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Di video ini kita akan menggunakan cara eliminasi murni. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kita akan mengeliminasi variabelnya satu demi satu ya. Jadi kita nggak pakai substitusi tapi murni eliminasi. Nah, sekarang kita langsung aja ke tahapan penyelesaian SPLTV menggunakan cara eliminasi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menentukan dulu variabel apa yang akan dieliminasi atau dihilangkan. Kemudian kita tentukan nih, kan ada 3 atau lebih persamaan linear 3 variabel ya. Kita tentukan 2 persamaan dulu yang terdapat variabel yang akan dieliminasi ya. Kan tahap pertama misal kita punya variabel ABC ya, kita mau menghilangkan variabel A, maka kita cari nih 2 persamaan yang memuat variabel A gitu ya, yang akan dihilangkan atau dieliminasi. Kemudian kita samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Itu kalau koefisiennya belum sama. Tapi kalau koefisiennya sudah sama, hanya tandanya yang berbeda, misalkan 2x sama min 2x gitu ya, maka tinggal kita operasikan aja persamaan tersebut. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan memperhatikan tanda pada koefisien dari variabel yang akan dihilangkan ya. Jadi, kalau koefisien variabel yang akan dieliminasi pada persamaan 1 bertanda negatif dan koefisien variabel yang akan dieliminasi pada persamaan 2 bertanda positif, jadi tandanya berbeda ya intinya, maka kedua persamaan kita jumlahkan nih. Kedua persamaan kita jumlahkan. Berlaku juga kalau yang di persamaan 1 tuh positif, persamaan 2 negatif, itu sama ya, kita jumlahkan. Tapi kalau koefisien variabel yang akan kita eliminasi pada persamaan 1 dan 2 sama-sama bertanda negatif atau sama-sama bertanda positif, maka kedua persamaan kita kurangkan ya. Nah, persamaan 1 dikurangi persamaan 2 gitu ya. Kalau tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan ada persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, langkah yang pertama kita menentukan dulu variabel apa yang akan dieliminasi atau dihilangkan, kemudian tentukan 2 persamaan yang terdapat variabel yang akan dieliminasi. Misal kita mau mengeliminasi variabel Y ya, eliminasi variabel Y, maka kita tentukan nih 2 persamaan. Kebetulan di contoh ini ada 3 persamaan yang tiga-tiganya memuat variabel Y ya. Ini variabel Y, ini Y, ini Y. Jadi kalian boleh pakai persamaan 1 dengan persamaan 2, atau 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Misalkan kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ya, kita mau mengeliminasi Y, kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Ini kan koefisiennya 3 ya, variabel Y-nya punya koefisien 3. Kemudian variabel Y yang di persamaan 2 punya koefisien negatif 4 ya. Maka belum sama nih, kita harus samakan. Nah, menyamakannya seperti apa? Ini kan yang di persamaan 1, koefisiennya 3, di persamaan 2, koefisiennya negatif 4. Nah, kita tuker aja nih. Kita tukar pasangannya. Jadi, persamaan 1 kita kalikan dengan koefisien Y pada persamaan 2. Di persamaan 2 kita kalikan dengan koefisien Y di persamaan 1. Jadi kedua ruas kalian samakan, kedua ruas kalian kalikan ya. Maka untuk yang persamaan 1 nanti kalian kalikan dengan negatif 4 kedua ruas. Yang persamaan 2 kalian kalikan dengan 3. Yang ini semuanya baik ruas kiri ruas kanan kali negatif 4, ini juga kedua ruas dikalikan 3 akan diperoleh bentuknya kita taruh di sini. Nah, ini semua dikali negatif 4 hasilnya ini ya. Jadi 3x dikali negatif 4 jadi negatif 12x, 3y dikali negatif 4 negatif 12y, 3z dikali negatif 4 negatif 12z, negatif 18 dikali negatif 4 sama dengan 72. Terus yang ini juga sama, ini akan diperoleh nanti 6x ya ini.
Terus ini akan diperoleh negatif 12Y, ini akan diperoleh 6Z, ini 18. Nah, ini kan udah sama ya. Nah, langkah berikutnya, jika koefisien variabel yang akan dieliminasi pada persamaan 1 dan 2 bertanda negatif, ini kan negatif nih. Ini negatif juga ya. Maka kedua persamaan kita kurangkan ya. Jadi persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Jadi kayak gini tandanya. Nah, bacanya itu persamaan 1 terus ke sini terus ke persamaan 2, atau lebih mudahnya masing-masing variabel ya. Jadi negatif 12x dikurangi 6x, negatif 12y dikurangi negatif 12y, negatif 12z dikurangi 6z, terus 72 dikurangi 18. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini ya. Ini hasilnya berapa? Hasilnya negatif 18. Kemudian untuk yang ini hasilnya berapa nih? Atau kita tuliskan dulu aja ya. Untuk yang ini berarti negatif 18x, untuk yang ini menjadi negatif 12y plus 12y, yang ini menjadi negatif 18z. Ini dikurangin aja, hasilnya 54. Kemudian ini, kalau kalian hitung negatif 12y ditambah 12y itu 0 ya, maka tinggal tersisa negatif 18x min 18z sama dengan 54, kayak gini. Nah, itu tahapan mengeliminasi y. Sekarang gimana kalau mau mengeliminasi x, tapi di sini misal nih, kasusnya kayak yang persamaan 2 sama persamaan 3. Jadi langkahnya sama ya. Misalnya kita mau mengeliminasi x nih, eliminasi x. Kalian perhatikan nih, ini 2, ini negatif 2. Nah, kalau udah kasus kayak gini, kalian nggak perlu menyamakan koefisien dari variabel x-nya lagi nih. Tinggal kalian operasikan aja persamaannya. Jadi kasusnya kalau di variabel yang akan kita hilangkan, koefisiennya itu udah sama, hanya berbeda tanda. Jadi satunya misalkan 2x, satunya negatif 2x, berarti langsung bisa kita operasikan persamaannya. Nah, jika koefisien variabel yang akan dieliminasi pada persamaan 1 bertanda negatif, dan koefisien variabel yang akan dieliminasi pada persamaan 2 bertanda positif, maka kedua persamaan kita jumlahkan. Berlaku juga untuk sebaliknya, persamaan 1 positif, persamaan 2 negatif. Berarti kan kasusnya sama kayak ini ya, maka tinggal kita jumlahkan aja. Nah, hasilnya bacanya dari 2x plus negatif 2x. Jadi kayak gini nih. Nah, gini ya. Tinggal kita operasikan aja, ini 0, ini menjadi negatif 3y, ini 3z, ini 15. Oke, itu untuk eliminasi x-nya ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, kita bakal menyelesaikan SPLTV menggunakan cara eliminasi atau menghilangkan suatu variabelnya dulu. Nah, jika A, B, C merupakan solusi dari SPLTV ini ada 3 persamaan ya, persamaan 1, 2, dan 3. Tentukan atau maka nilai dari 2 kali A kali B kali C itu berapa? Nah, kalau kalian perhatikan, ini seperti tidak mengandung 3 variabel ya. Karena persamaan 1 ini cuma ada A sama B, persamaan 2 BC, persamaan 3 AC. Nah, kalau kalian perhatikan nih, di persamaan 1 nggak ada C-nya, tapi di persamaan 2 ada. Di persamaan 1 ada A-nya, di persamaan 2 nggak ada. Di persamaan 3 nggak ada B-nya, tapi persamaan 1 dan 2 ada. Nah, jadi boleh ya, SPLTV itu di persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 itu cuma ada 2 variabel, tapi di SPLTV-nya itu sendiri ada 3 variabel yang terkandung. Di sini ada A, ada B, ada C ya. A, B, C. Itu termasuk SPLTV. Nah, caranya kita mau eliminasi, yaitu kita mau menghilangkan dulu. Menghilangkan apa? Menghilangkan variabelnya dulu. Ini persamaan 1 tadi, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kita mau mengeliminasi dulu. Eliminasi A dulu ya. Berarti akan diperoleh di sini kan A plus B sama dengan 1. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 3 yang ada variabel A-nya ya. Ini persamaan 1, persamaan 3. Nah, kemudian caranya kita mengeliminasi A, yaitu kita samakan koefisien dari variabel A-nya. Ini udah sama-sama 1, berarti udah nggak ada masalah, tinggal kita operasikan aja. Supaya ini hilang, maka di sini tandanya kurang ya, karena bacanya dari persamaan 1 ke tanda baru ke persamaan 2. Berarti A dikurangi A habis, tinggal tersisa, bukan habis ya, 0 ya.
tinggal tersisa B dikurangi C. Berarti B dikurangi C sama dengan 1 dikurangi 6. Oke, ini akan diperoleh B min C sama dengan negatif 5. Oke, ini ada persamaan baru, ini persamaan 4 misalkan. Setelah itu kita gunakan persamaan 4 dan persamaan 2 supaya hilang B atau C-nya yang mau kalian hilangkan. Misal nih, kita mau menghilangkan atau eliminasi di sini. Kita mau menghilangkan B aja ya. Berarti gunakan persamaan 4 dan persamaan 2 yang ada variabel B-nya. Ini persamaan 4, ini persamaan 2. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kurang ya. Berarti persamaan 1 dikurangi persamaan 2. B dikurangi B habis, tinggal tersisa negatif C dikurangi C ya. Negatif C dikurangi C sama dengan negatif 5 dikurangi 3, sehingga ini akan diperoleh negatif 2C sama dengan negatif 8. Ini berarti C-nya kedua ruas kalian bagi dengan negatif 2, ruas kiri tinggal tersisa C, ruas kanan berarti negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Nah, C-nya udah ketemu 4. Nah, kalau udah dapet C, sekarang kita mau cari A sama B-nya ya. Kita balik lagi, kita mau eliminasi C-nya. Kita manfaatkan persamaan 1 sama persamaan 2 sama persamaan 3 ya. Berarti B plus C sama dengan 3, A plus C sama dengan 6. Ini udah sama-sama 1 ya koefisiennya ya. Tinggal kita kurangin aja. Sehingga ini akan diperoleh B min A, yang ini habis ya, yang C-nya sama dengan 3 dikurangi 6 ya. Ini akan diperoleh B min A sama dengan negatif 3. Nah, ini akan diperoleh persamaan 5 ya. Oke, setelah itu ini kan tadi persamaan 2 sama persamaan 3. Nah, kita eliminasi lagi aja. Kita gunakan persamaan 1 sama persamaan 5. Misalkan persamaan 1 dan persamaan 5. Ini A plus B sama dengan 1. Ini berarti B min A sama dengan negatif 3. Atau ini bisa ditukar jadi A plus B sama dengan 1. Negatif A plus B sama dengan negatif 3. Ini kita mau ilangin apa ya? Ilangin A-nya aja ya. Ini berarti tinggal ditambah aja, karena ini udah negatif 1, bisa dikurangin, bisa hilang ya. Ini habis ya, atau 0, ini menjadi 2B sama dengan 1 ditambah negatif 3. Atau tulis gini dulu boleh. Ya, akan diperoleh di sini berarti 2B sama dengan negatif 2. Ini B-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, sudah. Nah, sekarang kita memanfaatkan 1 sama 5 lagi, tapi ini kan tadi eliminasi A ya. Yang ini 1 sama 5, tapi kita mau mengeliminasi B-nya. Nah, jadi ini bentuknya ya, kita tulis lagi di sini A plus B sama dengan 1, negatif A plus B sama dengan negatif 3. Kita kurangin aja, karena ini koefisiennya 1 biar hilang, berarti tandanya kurang. Berarti A dikurangi negatif A dikurangi negatif A sama dengan 1 dikurangi negatif 3. Ini akan kita peroleh A plus A sama dengan 1 plus 3. Nah, sehingga ini akan diperoleh 2A sama dengan 4. Ini menjadi A-nya berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau kalian perhatikan untuk cara yang eliminasi tuh panjang ya kalau pakai 3 variabel gitu ya. Nanti akan kita bahas cara yang metode gabungan eliminasi sama substitusi. Kalau ini murni eliminasi ya, jadi kita menghilangkan variabel apa, kemudian variabel apa dihilangkan lagi, kemudian variabel apa lagi, terus memanfaatkan persamaan yang baru lagi, jadi diperoleh nilai masing-masing variabel. Sehingga ini akan diperoleh nilai A-nya 2, B-nya negatif 1, C-nya 4. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari 2 kali A kali B kali C. Nah, ini berarti akan diperoleh 2 ABC-nya sama dengan 2 kali 2 kali negatif 1 kali 4 ya. Ini
Ini akan diperoleh negatif 16 ya, berarti 4 kali negatif 1 kali 4. Oke, hasilnya negatif 16. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang penyelesaian SPLTV menggunakan cara gabungan substitusi dan eliminasi. Semoga bermanfaat.